butuh bantuan nih. Gawat, mereka mau tenggelam. Otan harus segera menolong mereka. Walah, ternyata mereka lagi menangkap ikan tuh. Bikin kaget Otan aja deh. Kegiatan ini dinamakan Basoma Paka-Paka, teman. Yaitu teknik menangkap ikan dengan cara menakut-nakutinya. Pukulan-pukulan di air ini akan mengarahkan ikan menuju jaring yang telah disiapkan sebelumnya. Tentu saja yang di atas kapal bertugas untuk menarik jaringnya. Hei, ada yang tersangkut. Wow, itu kan si Black Tang, sobat Otan yang unik itu. Ikan Black Tang termasuk ke dalam keluarga Surgeonfish. Penamaan ikan ini karena warna hitam pekat dengan mulut panjangnya yang menyerupai tang. Tampak manyun ya. Bentuk mulut seperti ini sangat menguntungkan karena mampu menjangkau makanan pada lokasi-lokasi yang cukup sempit. Alga dan lumut di sekitar karang merupakan sumber makanannya, teman. Meskipun termasuk pemakan tumbuhan atau herbivora, si hitam ini tidak bisa diremehkan loh. Di bagian pangkal ekornya terdapat sepasang duri yang takut. Hei, kalian ngapain? Stop, hentikan. Gak keren kalau suka berantem gini. Tapi seperti inilah jika mereka sedang mempertahankan wilayahnya. Karena senjatanya terletak pada pangkal ekor, pertarungan pun terjadi dengan saling mengibaskan ekornya. Kalian ini berantem atau lomba joget? Black Tang adalah ikan soliter atau tidak hidup secara berkelompok. Namun pada musim kawin, Black Tang akan berkumpul bersama untuk melakukan kawin massal. Yang ini apa ya? Kok mirip alga, tapi di pasir. Walah, itu bukan alga loh, teman. Memang mirip sih ya, tapi dia adalah Ambon Scorpionfish. Bentuk fisiknya seperti tentakel yang ada di atas matanya dan banyak hiasan lain di tubuhnya membantu membuatnya seperti alga. Walaupun ikan, tapi Ambon Scorpionfish tidak berenang seperti ikan lainnya. Melainkan berjalan merayap perlahan menggunakan duri yang lebih panjang yang terdapat pada siripnya. Sungguh unik dirimu, Sob. Ngomong-ngomong tentang duri, Ambon Scorpionfish memiliki duri yang berbisa loh, teman. Letaknya ada pada sirip punggungnya.
Jadi hati-hati ya teman kalau bertemu dengan sobat otan satu ini di dasar laut. Oh iya teman, Ambon scorpionfish merupakan ikan yang selalu berpasangan. Untuk membedakan jantan dan betina tidak mudah diperhatikan loh teman, perlu kejelian. Karena Otan baik dan tidak sombong, Otan kasih tahu deh ke kalian. Yang jantan biasanya berukuran lebih kecil, memanjang, dan pipih. Sedangkan yang betina ukurannya lebih gemuk, pendek, dan bulat. Tapi teman di rumah tahu nggak ukuran si Ambon scorpionfish sebesar apa? Baiklah, Otan akan minta bantuan. Paman penyelam, coba dong bandingkan ukuran paman dengan si Ambon scorpionfish. Kecil ya teman ukurannya, bahkan dengan jari paman saja hampir sama. Pantesan si Ambon scorpionfish ini susah banget dicari. Padahal dia salah satu objek foto yang paling dicari loh. Oke lah, terima kasih Paman Diver atas bantuannya. Nah, ada Paman Petrus nih. Pasti mau cari ikan. Asik. Otan ikut ah. Oh iya teman, Paman Petrus adalah penyelam tradisional teman. Dia mencari ikan dengan cara menyelam dan memanah. Kegiatan seperti ini disebut juga dengan bajubi. Nah, dapat. Ada yang tahu ini jenis ikan apa? Yaps, kalian memang jago. Ikan parrotfish atau yang disebut juga dengan ikan kakak tua ini memang sangat digemari. Tapi karena bentuk mulutnya yang seperti paruh burung menjadikan ikan ini tidak dapat untuk dipancing. Hanya dengan cara menjaring atau bajubi inilah untuk bisa mendapatkannya. Tapi tenang, kalian gak perlu khawatir. Paman hanya mengambil seperlunya aja kok. Dan juga cara menangkapnya ini cukup ramah. Karena penyelam tidak bisa melakukan penangkapan besar-besaran. Karena pasti capek lah, berenang terus seharian. Ikan kakak tua dapat ditemukan di sekitar terumbu karang. Hal ini terkait erat karena ikan kakak tua merupakan salah satu jenis ikan pemakan alga di karang-karang yang mati. Sobat otan satu ini paling suka memakan lumut-lumut yang menempel pada batu karang. Sehingga karang-karang akan terlihat lebih bersih dan melindungi karang dari populasi alga yang berlebih. Hal ini juga dapat membantu kelangsungan pertumbuhan karang. Ayo, tahu letak keunikan si ikan kakak tua ini nggak teman? Yaps, bentuk mulutnya yang berbentuk seperti paruh dan giginya yang tajam dapat digunakan untuk mencerna batu yang kemudian akan keluar dalam bentuk pasir. Oh iya, menurut penelitian
penelitian di Maladewa bahwa ikan kakatua menghasilkan sedimen pasir baru lebih dari 85% pada terumbu karang. Ia menjadi peran penting dalam memberikan pasir yang diperlukan untuk membangun dan memelihara terumbu karang. Keren banget sih kamu, Sob! Ketika tidur, ikan kakatua memiliki cara yang unik untuk menjaga dirinya dari parasit ataupun predatornya. Dia akan menghasilkan lendir yang membalut dari kepala hingga bagian tubuhnya. Tak hanya parrotfish yang gemar memakan karang. Moorish Idol. Ikan cantik dengan sirip punggungnya yang panjang ini juga menjadikan karang sebagai sumber makanannya. Walaupun terlihat lucu dengan tampilan mulut panjangnya, Moorish justru tidak ramah dengan lingkungannya. Mulut panjang dan gigi yang tajam kerap merusak karang ketika dia sedang berburu makanan. Hal tersebut terjadi karena Moorish memakan alga hingga ke akar-akarnya, sehingga menjadikan karang turut serta menjadi santapannya. Otan kan jadi sedih, Sob. Paman, lagi foto-foto apa? Tunjuk apaan sih, Paman? Walah, ternyata lagi foto si sobat Otan yang unik ini toh. Perkenalkan teman, dia adalah... Hai, aku adalah cuttlefish, lebih tepatnya flamboyan cuttlefish. Kalian jangan terpana melihat kekecehanku ya. Wah, kamu kok tahu-tahu potong omongan Otan sih? Tapi apa sih yang membuat kamu menjadi primadona bagi para fotografer? Jadi begini Tan, memang ukuranku cukup kecil, tapi aku sudah terkenal di kalangan para fotografer dunia loh. Ini dikarenakan aku mempunyai banyak keunikan yang dapat menjadi daya tarikku Tan. Wah, keren banget kamu ya. Apa aja sih keunikanmu? Otan dan teman-teman di rumah mau tahu dong. Aku dapat merubah-rubah warna kulitku sesuai keadaan dan lokasi. Bahasa kerennya berkamuflase gitu deh. Jadi para predatorku juga akan kesusahan mencariku. Dan aku dapat mencari mangsaku dengan leluasa. Tapi perlu aku kasih tahu ya, semakin kecil ukuran flamboyan, maka makin colorful. Atau banyak warna juga yang dimiliki. Contohnya ya seperti aku gini. Tetapi cuttlefish berukuran besar hanya dapat berubah warna menjadi putih dan kuning. Oh, begitu toh. Terus ini kamu kenapa sekarang? Kok berubah warna cepet gitu? Jangan bilang siapa-siapa ya Tan. Apalagi Dolpino. Sebenarnya aku takut Tan. Aku kaget dengan tangan paman penyelam itu. Jika merasa terancam, pasti perubahan warnaku akan lebih cepat. Diam-diam aja ya Tan. Kamu takut sama paman penyelam toh? Tenang aja Sob. Paman ini baik kok, gak bakal melukaimu. Gitu aja takut deh. Sebagai gantinya agar kamu gak cerita ke Dolpino, aku kasih tahu lagi deh keunikanku lainnya. Kamu pasti gak tahu deh Tan,
Mataku ini berbentuk W. Keren kan? Oh ya, aku ini termasuk hewan yang rakus dan tidak menetap, Tan. Makanan utamaku ikan kecil dan krustasea. Jika aku lapar, pasti akan menjadi agresif dan menyerang apa saja yang ada di dekatku dengan kecepatan lidahku yang hebat ini. Pada saat mengincar mangsa, aku pasti akan merubah warnaku dengan sekitar. Tujuannya seperti menghipnotis, agar si mangsa tidak sadar dengan kehadiranku. Lihat kan betapa cepatnya lidahku? Mangsa pun tidak akan sadar bahwa sudah kumakan. Di bagian ujung lidahku terdapat alat perekat yang dapat membuat mangsa tidak dapat berkutik. Lidahku ini mempunyai ukuran yang lebih panjang daripada tubuhku sendiri. Gimana? Keren kan diriku, Tan? Aku nggak bisa berkata apa-apa lagi deh. Keunikanmu keren banget. Ku kenalin juga deh kalian dengan saudaraku yang kece juga. Dia adalah cuttlefish atau sotong. Aku dan sotong tidak mempunyai ekor, tapi kami memiliki sirip yang berguna untuk mengontrol pergerakan. Apa coba yang membedakanku dengan saudaraku ini? Betul, tubuh sotong lebih pipih dibandingkan tubuhku. Dan saat berubah warna pun, perubahannya lebih terlihat sempurna dibandingkan diriku. Sotong banyak ditemukan di pasir. Mungkin kalian akan susah melihatnya karena kehebatan berkamuflasenya. Tuh, mirip banget kayak pasir kan? Perubahan warna tubuh ini tidak hanya karena terancam. Namun sotong bisa mengendalikan penyamarannya sesuai keinginannya. Selain itu, sotong juga dapat menembakkan tintanya yang berguna untuk membingungkan predator, serta memberi waktu sotong untuk melarikan diri. Lihat, tintanya mampu memburamkan air laut. Gimana, Tan? Keren kan? Seperti diriku. Keren. Tapi Otan masih penasaran nih. Bisa nggak ya sotong berubah warna selain dengan yang ada di dalam laut? Dicoba aja, Tan, biar kamu dan teman-teman di rumah tahu. Oke, Otan kali ini sudah bersama Paman Agen. Kita akan melakukan uji coba pada sotong. Bagaimana perilaku sotong jika diberi warna-warna yang jarang ada di dalam laut? Otan dan Paman Agen sudah membuat media berwarna kayu, alas kotak-kotak seperti papan catur, dan benda berwarna kuning. Ayo Paman, masukkan sotongnya ke dalam akuarium. Pelan-pelan ya, jangan sampai si sotong terluka. Apakah si sotong ini berhasil beradaptasi dengan lingkungan barunya? Pertama kita lihat hasilnya. Jika menempel dengan kotak-kotak yang seperti papan catur. Tik-tok, tik-tok. Nah, itu. Perlahan-lahan warnanya berubah menjadi gelap. Dan muncul warna putih beserta hitamnya. Memang tidak sempurna, namun ini menunjukkan kelihayannya untuk merubah warna tubuhnya. Kita coba yang kedua pada media berwarna kayu. Seperti apakah hasilnya? Tik-tok, tik-tok. Wih, warna tubuhnya berubah menjadi kecoklatan seperti kayu. Dan terdapat garis bercorak kayu pada tubuhnya.
Kita coba pada benda berwarna kuning. Tik-tok, tik-tok. Itu berubah jadi kuning. Iya, berhasil. Sekarang Otan percaya deh sama kamu. Teman-teman di rumah jangan sampai ketukar ya antara sotong dan cumi-cumi. Memang mereka termasuk dalam keluarga Cephalopoda, yang artinya terdapat tentakel pada bagian kepalanya. Tapi bentuk cumi-cumi lebih panjang dan runcing, sedangkan sotong badannya lebih bulat dan pipih. Sotong juga mempunyai cangkang yang keras di bagian punggungnya, sedangkan cumi-cumi lunak. Jangan sampai ketukar ya teman.